Plan trunking. Plan atau Virtual Local Area Network adalah cara untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil secara virtual tanpa harus menambah kabel atau perangkat baru. Misalnya, dalam satu sekolah, jaringan bisa dipisah menjadi khusus guru, siswa, dan tata usaha, walaupun semuanya masih menggunakan switch yang sama. Dengan demikian, jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan terorganisir karena setiap kelompok tidak saling bercampur secara langsung. Halo Wetrang. Halo Wetrang pada Cisco merujuk pada konfigurasi plan yang diizinkan untuk melewati trunk link antar perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa plan lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging IEEE 802.1Q. Dengan perintah switch port trunk allowed plan, Anda dapat menentukan plan yang diperbolehkan melewati trunk sehingga lalu lintas jaringan dapat dibatasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua plan, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus plan yang diizinkan. Gunakan perintah show interface trunk untuk melihat konfigurasi yang aktif. Keuntungan konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Protokol trunking. ISL dan IEEE 802.1Q adalah protokol trunking yang digunakan untuk menandai data plan agar dapat melewati satu jalur tanpa tercampur. ISL merupakan teknologi lama milik Cisco yang sudah jarang digunakan, sedangkan IEEE 802.1Q adalah standar yang digunakan saat ini karena lebih efisien dan didukung oleh hampir semua perangkat jaringan modern. Dynamic Trunking Protocol atau disingkat menjadi DTP. DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengatur secara otomatis apakah sebuah port akan menjadi trunk atau tidak. Dengan DTP, dua switch yang terhubung dapat bernegosiasi secara otomatis untuk menentukan apakah koneksi akan menggunakan mode trunk atau mode akses. Karena itu, administrator tidak selalu perlu mengatur trunk secara manual, sebab perangkat dapat menyesuaikan konfigurasi secara otomatis sesuai pengaturan pada kedua sisi. Nah, di sini ada analogi. Jika dinamik 1 bertemu dengan trunk dan trunk lagi tetap akan menjadi trunk. Nah, lalu akses. Jika bertemu akses lagi akan menjadi akses, tapi jika akses bertemu dengan trunk akan menjadi limited connectivity. Target and untarget. Target and untarget adalah target data diberi tag penanda plan. Jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari plan mana. Biasanya dipakai di port trunk karena membawa banyak plan sekaligus. Untagged. Data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu plan saja. Biasanya plan default. Ini umum di port akses yang hanya dipakai untuk satu plan. Native plan adalah plan khusus di port trunk yang mengirim data tanpa tag untagged. Artinya kalau ada data yang lewat trunk tapi tidak punya label plan, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native plan. Biasanya default-nya adalah plan 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi, tapi juga harus hati-hati karena kalau kalah sama konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Perbedaan layer 2 dan 3. Layer 2 data link berfungsi mengirim data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame. Bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti plan dan switching.
Sedangkan layer 3 network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan, berbeda menggunakan IP address dengan unit. Data berupa paket bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table serta mendukung proses routing path determination dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet. Untuk prakteknya kita di Cisco pakai. Siapkan masing-masing 4 PC. Dan 1 switch untuk kedua jaringan. Nah, untuk yang ketiga jaringan juga sama, 4 PC, tetapi switchnya diganti menggunakan multi layer. Lalu pasangkan dengan kabel otomatis. Jika semua sudah dipasang, untuk jaringan pertama kita masukkan IP address kelas C. Isi keempat PC tersebut. Jika sudah, masuk ke mode simulation. Untuk melihat apakah sudah tersambung, beri surat ke PC1 dari PC1 ke PC3. Tunggu sampai successful. Nah, jika sudah successful, kita kembali ke mode real time. Kita kasih nama sebagai pertanda. Untuk pilihan 2, kita kasih nama B dengan IP address kelas C. Untuk kelas C kita kasih nama juga. Untuk pilihan 3 kita kasih nama C.
dengan IP address 192.168.2.1. Jika sudah, kita beri warna sebagai petanda. Untuk VLAN 2 kita beri warna kuning saja. Dan untuk VLAN 3 kita kasih warna biru. Nah, jika sudah, kan di sini untuk VLAN 3 2.1 kita ganti saja untuk PC 3 dan PC 4. Untuk PC 3 kita ganti jadi 2.1. Untuk PC 4 kita jadi ganti 2.2. Setelah ini kita masukkan VLAN, masuk ke switch, ke CLI, mode CLI, ketik enable, config terminal, lalu seterusnya ikuti langkah-langkah ini. Oh, tadi salah, kita hapus dulu PC pertama, switch yang pertama, kita ganti lagi, lalu pasangkan lagi. Untuk memasukkan plannya sama seperti yang tadi. Dengan masuk ke switch mode CLI, lalu enter, ketik enable, config terminal, dan seterusnya.
Nah, di sini ada detail-detailnya dengan plan 2 dengan nama B status aktif dan plan 3 juga sama dengan status aktif. Nah, untuk kedua, bagaimana sih cara mengkoneksikan pilihan 2 dan pilihan 3? Untuk jaringan kedua sama seperti tadi, kita isi IP address-nya dulu untuk partisinya. Jika sudah, lalu sambungkan dengan kabel otomatis, lalu masuk ke PC lagi untuk memasukkan plan. Ikuti saja langkah-langkah ini.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan multi layer. Pertama-tama sambungkan dulu dari switch menggunakan kabel otomatis. Pergi ke multi layer, sama kita isi plannya dulu. Untuk seterusnya ikuti saja ini.
Nah, jika sudah, kita coba kasih unlock, apakah akan successful. Nah, sepertinya successful. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.